Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya menjawab soal polemik dana makan bergizi gratis MBG dari anggaran pendidikan nasional yang disorot PDIP. Teddy menyebut keputusan besaran anggaran pendidikan dalam APBN telah disetujui pemerintah bersama DPR, termasuk tahap pengambilan kesepakatan di Banggar DPR, di mana ketuanya adalah Said Abdullah dari fraksi PDIP. Kemarin ada sedikit pihak yang menyampaikan bahwa program makan bergizi gratis itu mengurangi program dan anggaran pendidikan, sehingga sekolah terbengkalai, kemudian guru-guru tidak diperhatikan. Oke ya. Jadi saya mau jawab itu narasi yang keliru. Ya. Jadi singkat cerita begini. Yang pertama, makan bergizi ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dalam hal ini siswa dari PAUD, TK, SD, SMP, SMA dan setingkatnya untuk memperoleh pendidikan di sekolah. Oke. Kemudian anggaran pendidikan ini sudah disepakati bersama oleh DPR, pemerintah, termasuk Badan Anggaran DPR. Jadi namanya anggaran pendidikan itu 20% dari APBN. Oke. Nah, di tahun ini 769,1 T itu 20%. Oke. Dan itu anggaran pendidikan. Anggaran pendidikan itu apa? Banyak isinya, peruntukannya, ya. Dan isinya, peruntukannya itu sudah disepakati bersama tahun lalu oleh pemerintah, DPR dan Badan Anggaran DPR, yang mana ketua banggarnya juga PDIP, gitu kira-kira. Dan tadi semua hal itu adalah, termasuk MBG, adalah fondasi awal untuk memperbaiki pendidikan ke depan. Itu kira-kira ya. Kemudian pertanyaannya adalah, apakah program makan bergizi ini mengurangi program pendidikan? Oke, saya jawab tidak. Faktanya tidak ada program strategis pendidikan dari periode sebelumnya yang tidak berjalan sekarang. Semuanya berjalan, bahkan ditambah. Ya. Ada Kartu Indonesia Pintar berjalan. Ada program Indonesia Pintar berjalan. Bahkan Presiden Prabowo menambahkan ada sekolah rakyat. Untuk apa? Anak-anak yang tidak bisa sekolah, putus sekolah, atau mungkin bahkan dia tidak pernah sekolah, disekolahkan di sekolah rakyat. Kemudian yang kedua, ada yang bilang sekolah terbengkalai. Iya, itu adalah masalah dari dulu. Sekolah rusak, sekolah ada yang kurang baik. Nah, dan Anda harus ingat, sekolah itu adalah kewenangan dari pemerintah daerah. Aturannya seperti itu. Tapi di zaman Bapak Presiden Prabowo, kita renovasi, ya. Faktanya di tahun 2025 saja sudah ada sekitar 16.000 sekolah yang direnovasi. Ada lagi yang bilang guru-guru tidak diperhatikan. Faktanya ada 3 nih. 1, mengenai guru honorer. Ya, saya mau sampaikan bahwa secara kewenangan guru honorer itu ada di bawah pemerintah daerah. Oke? Tapi pemerintah pusat memberi insentif. Insentif itu bukan gaji, insentif itu tambahan. Oke? Dan tambahan ini berapa? Dari tahun 2005 sampai 2025 ada namanya insentif. Dan baru naik di zaman Presiden Prabowo. Oke, menjadi 400.000. Kemudian yang kedua, ada tunjangan guru non ASN, ya. Jumlahnya berapa? Dari 1,5 juta tahun lalu naik menjadi 2 juta. Jadi yang mau saya sampaikan di sini, tidak ada program pendidikan yang dikurangi atau tidak berjalan. Seluruhnya berjalan, dilanjutkan, bahkan ditambah. Kita harus secara penghitungan, itu kan diawali dengan besaran APBN. Besaran APBN kita itu adalah 3,842 triliun.
mandatory spending sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45, anggaran pendidikan itu harus 20%. Berarti 769 triliun. 769 triliun itu memang harus diberikan untuk digunakan sebagai anggaran pendidikan. Nah, persoalannya adalah ketika kemudian di dalam lampiran APBN 2026 tertuang di dalam Peraturan Presiden Nomor 118 Tahun 2025, itu jelas dinyatakan Badan Gizi Nasional yang menggunakan itu untuk makan bergizi gratis itu sebesar 223,5 triliun. Jadi posisinya di dalam besaran anggaran ini juga tetap 20% lebih sedikit saja. Jadi tidak kemudian postur anggaran pendidikan ditambah 223 lalu menjadi 30%, tidak. Tetapi ditambah dengan MBG yang udah dikelola oleh BGN itu tetap dalam angka 20%. Ya, buktinya apa? Jelas dalam peraturan presiden, jelas dalam undang-undangnya. Hal-hal lain tentang korupsi dan sebagainya kita belum mau masuk pada wilayah itu. Kita cuma mau meluruskan dulu. Biar rakyat tahu, oh ternyata bagian dari anggaran itu.